Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliatina Cynthia Bella. Saya dari Komunikasi Penyiaran Islam semester 3. Saya membuat video ini dalam rangka melaksanakan tugas mata kuliah Komunikasi Massa dengan dosen pengampu Ibu Nur Asiah. Sebelumnya, pernah nggak sih ngerasa kalau sekarang itu media isinya kok kayak kejar-kejaran rating, drama, sensasi, dan viral? Seolah-olah apa yang muncul di TV, YouTube, Instagram, dan TikTok itu bukan murni untuk menyampaikan informasi, tetapi untuk menjual perhatian kita sendiri. Nah, fenomena itu dalam komunikasi massa disebut dengan komodifikasi. Jadi di video ini aku bakal ngebahas beberapa hal yang berkaitan tentang komodifikasi. Pertama, apa itu komodifikasi? Kedua, kenapa itu terjadi? Ketiga, contoh komodifikasi dalam media. Dan yang keempat adalah dampak positif dan negatifnya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja bahas. Yang pertama, jadi apa sih itu komodifikasi? Komodifikasi adalah proses ketika sesuatu yang awalnya bukan untuk diperjualbelikan diubah menjadi komoditas atau barang dagang untuk mencari keuntungan ekonomi. Dalam bahasa sederhananya adalah sesuatu yang seharusnya mempunyai nilai sosial, nilai budaya, atau nilai kemanusiaan diubah menjadi nilai jual atau nilai yang dapat menghasilkan uang. Konsep ini banyak dibahas dalam ekonomi politik media oleh tokoh seperti Vince Mosko yang menjelaskan bahwa media sekarang dikendalikan oleh logika kapitalisme di mana tujuan utama adalah profit. Oleh karena itu, hampir semua hal yang ada di dalam media sekarang itu diukur dari yang pertama, berapa banyak penonton, kedua, seberapa besar rating, ketiga, berapa banyak views dan subscribe, dan yang keempat adalah berapa besar pendapatan dari hasil tersebut. Berikutnya kita akan membahas kenapa komodifikasi itu bisa terjadi. Di sini saya sudah merangkum hal tersebut menjadi dua bagian. Yang pertama, faktornya adalah sistem ekonomi kapitalis. Perubahan media adalah bisnis. Kalau mau bertahan, harus menghasilkan keuntungan. Jadi konten, audiens, atau bahkan pekerja media diperlakukan sebagai komoditas. Yang kedua adalah perkembangan teknologi dan media digital. Di zaman sekarang, semua orang bisa dapat menggunakan YouTube, TikTok, dan Instagram. Apapun bisa dijadikan konten, informasi, dan dapat dijual untuk menghasilkan uang, sponsor, dan keuntungan. Berikutnya kita akan membahas tentang contoh komodifikasi dalam komunikasi massa. Yang pertama adalah komodifikasi konten. Media membuat konten bukan berdasarkan kebutuhan informasi publik, tapi berdasarkan apa yang paling laku dan apa yang paling menarik perhatian banyak orang. Contohnya, podcast curhat tentang percintaan yang banyak mendengarnya, akhirnya disisipkanlah di dalamnya iklan tentang aplikasi dating app di tengah-tengah episode. Nah, yang kedua adalah komodifikasi audiens. Dalam media, kita sebagai penonton adalah produk yang dijual ke pengiklan. Jadi contohnya adalah aplikasi gratis seperti Mobile Legends, CapCut, pasang banyak iklan. Bukan aplikasinya yang dijual, tetapi audiens yang dimanfaatkan untuk mendapatkan duit dari pengiklan. Yang ketiga adalah komunikasi tenaga kerja media. Pekerja media sering dipaksa mengikuti tuntunan pasar. Contohnya, seorang konten kreator di sebuah kantor media harus mengupload 5 video per hari contohnya. Karena semakin banyak konten, semakin banyak viewer dan iklan yang masuk. Akhirnya si konten kreator sering lembur, burn out, tapi gajinya tetap sama. Terakhir adalah dampak komunikasi dalam komunikasi massa. Dampaknya itu ada positif dan negatif. Positif, yang pertama, mendorong kreativitas dan inovasi media. Yang kedua, membuka banyak lapangan kerja baru. Yang ketiga, mempermudah akses informasi secara cepat dan luas. Yang keempat adalah mengembangkan teknologi media digital. Sedangkan dampak negatifnya adalah yang pertama, kualitas konten menurun. Lebih fokus pada sensasi bukan mengedukasi. Yang kedua adalah informasi mudah dimanipulasi demi rating.
yang didapatkan. Yang ketiga, audiens dianggap hanya angka, bukan manusia. Yang keempat, pekerja media mengalami tekanan dan eksploitasi. Yang kelima, fungsi sosial media sebagai kontrol sosial melemah. Lalu, kenapa kita penting membahas tentang komodifikasi? Karena jika kita tidak sadar akan hal tersebut, maka kemungkinan besar kita akan menjadi generasi yang satu, melihat segala sesuatu hanya dari sisi uang. Yang kedua, mudah terjebak konten sampah yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, kehilangan nilai budaya serta peri kemanusiaan. Baik, penutupnya adalah, jadi teman-teman dan ibu, komodifikasi yang saya pahami adalah proses ketika konten media, audiens, dan tenaga kerja dijadikan komoditas demi keuntungan ekonomi. Bisa berdampak positif jika dikelola dengan bijak, tetapi juga bisa menjadi negatif jika menghilangkan makna nilai sosial dan kemanusiaan. Perlu diingat, karena tidak semua hal dalam hidup harus atau bisa menjadi komoditas. Ada hal yang nilainya lebih besar dari uang, seperti martabat, budaya, cinta, ilmu, dan kemanusiaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.